Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Naila ya. Ya. Jadi ada dua pertanyaannya, apa yang harus dilakukan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak di periode emas ya. Jadi ini Dokter Mera batasi di 1000 hari pertama. 1000 hari pertama itu berarti pada saat hamil sampai melahirkan dan kemudian pada saat dilahirkan sampai usia 2 tahun pertama ya. Jadi untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia emas itu yang dilakukan oleh orang tua antara lain adalah memberikan nutrisi dan memberikan stimulasi yang optimal. Bagaimana caranya memberikan nutrisi dan memberikan stimulasi yang optimal? Apa petunjuknya ya? Jadi keterangan yang cukup panjang dan mendetil para bunda sekalian, jadi mewakili Dokter Mira menjawab pertanyaan Bunda Naila sekaligus untuk para moms dan para papa sekalian. Jadi petunjuk untuk orang tua bisa diambil dari buku kesehatan ibu dan anak ya. Dari buku itu kita bisa melihat nutrisi apa saja yang diperlukan pada seorang anak. Misalnya setelah lahir, pada waktu hamil, ibu ini membentukkan nutrisi apa saja pada saat hamil, di buku itu ada. Kemudian setelah lahir maka anak diberikan ASI ya. Tentu saja ASI 0 sampai 6 bulan, tidak ada cairan apapun selain ASI. ASI adalah yang terbaik untuk pemberian nutrisi pada anak-anak usia 0 sampai 6 bulan. Kemudian setelah itu nutrisinya dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. Nah, pendamping ASI juga ada di situ. Di buku KIA itu dijelaskan anak-anak pada waktu awal pemberian makanan pendamping ASI itu apa saja, di dalam buku itu ada ya. Setelah itu biasanya anak-anak akan mengikuti makanan keluarga pada saat usianya sudah 1 tahun dan seterusnya. Jadi pada umur 1 tahun dia sudah bisa makan makanan seperti yang dimakan oleh ayah dan bunda sekalian. Kemudian untuk memberikan stimulasi, bagaimana? Sebetulnya memberikan stimulasi itu juga sudah pada saat kehamilan, misalnya mengajak bayi berbicara, memperkenalkan suaranya. Halo adik, ini ayah, ini bunda, kayak gitu ya. Jadi terus kemudian berikutnya adalah pemberian stimulasi sama ayah bunda sekalian. Jadi di dalam buku KIA itu sudah juga lengkap bagaimana cara memberikan stimulasi. Stimulasi itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita mengupayakan supaya anak kita nanti menjadi anak yang cerdas ya. Jadi 0 sampai 3 bulan misalnya, stimulasinya apa ya? Stimulasinya mengajak berbicara, menunjukkan benda-benda, memegangkan mainan, seperti itu ya di 0 sampai 3 bulan. 3 sampai 6 bulan apalagi ya. Jadi dari situ dalam buku itu sudah mencakup 4 aspek perkembangan, yaitu motorik kasar yang melibatkan organ-organ besar, jadi tangan dan kakinya. Kemudian melibatkan aspek motorik halus, jadi 10 jarinya, bicara bahasa, kemampuannya berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu adalah sosialisasi kemandirian, bagaimana dia bantu diri, itu di dalam buku KIA sudah jelas semuanya. Jadi sebaiknya semua orang tua yang memiliki anak balita ya di bawah 5 tahun, khususnya 0 sampai 2 tahun 1000 hari pertama, wajib memiliki buku KIA dan wajib membacanya, serta wajib pula untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam buku KIA itu supaya putra-putrinya menjadi anak yang sehat dan cerdas ya. Jadi supaya tumbuh kembangnya bisa optimal seperti itu ya. Kemudian mengetahui bahwa nutrisinya udah cukup, bagaimana? Tetap di buku KIA itu ada kartu menuju sehat. Bagaimana mengetahui bahwa stimulasi kita udah berhasil? Di dalam buku itu juga ada sudah checklist. Anak umur 3 bulan harus bisa apa, 6 bulan harus bisa apa, 9 bulan harus bisa apa, dan seterusnya. Mudah-mudahan jawaban pertanyaan ini bisa memberikan petunjuk bagi Bunda Naila ya. Yang nomor 1 tadi, bagaimana cara supaya optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak di usia di bawah 2 tahun. Kemudian yang kedua mengenai pemberian buah-buahan ya, buah-buahan atau serat, jadi sayur dan buah. Sepertinya ini sudah menjadi seperti apa ya, selalu dalam prakteknya Dokter Mira sehari-hari menanyakan mengenai anaknya bingung
tidak mau makan buah dan sayur. Buah atau sayur memang tidak menjadi hal suatu nutrisi yang terutama pada anak-anak yang di bawah usia 2 tahun apalagi ya. Jadi misalnya anak-anak itu sudah diberikan secukupnya, artinya diberikan gizi seimbang. Gizi seimbang itu bagaimana dokter? 0 sampai 6 bulan ya tadi kembali lagi ASI. Setelah itu kemudian makanan pendamping. Makanan pendamping mengikuti pola gizi seimbang seperti di dalam segitiga gizi seimbang. Jadi tidak ada makanan-makanan khusus yang harus bintang 4, bintang 5 dan sebagainya, tapi mengikuti pola makan pemberian gizi yang seimbang, di mana kita memberikan jumlah karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya. Karena bagian terkecil daripada tubuh kita ini adalah sel, dan sel itu dibentuk oleh protein, maka pada anak-anak yang berusia 0 sampai 2 tahun di mana dia bertumbuh pesat semua organ tubuhnya, termasuk yang terutama adalah otak, maka makanan terutama adalah Anda perhatikan mengenai asupannya protein sama lemak. Untuk mengetahui apakah jumlahnya cukup, ya kembali lagi pada nomor 1 tadi, pertanyaan Bunda Naila yang sudah Dokter Mira dijawab nomor 1 tadi. Bagaimana dok saya tahu kalau dia cukup nutrisinya untuk selama ini, apakah saya udah bener ngasihinnya, apakah sudah sesuai? Kembali lagi kita menggunakan standar, tidak dibandingkan dengan anak-anaknya orang-orang lain, bunda-bunda lain. Jadi kita melihatnya kembali ke dalam buku KIA-nya, dilihat kartu menuju sehatnya, ada kurva pertumbuhan, dibaca di situ, dilakukan plotting. Sekarang anakku usia berapa bulan, berat badannya bagaimana, dan dilihat secara hari ke hari, waktu ke waktu, bagaimana pola pertumbuhannya, tetap mengikuti jalurkah atau mulai ada misalnya namanya stagnasi, tidak bertambah berat badan 2 bulan berturut-turut, maka Anda harus menanyakan kepada dokternya seperti itu ya. Jadi serat dan sebagainya itu Anda akan melihat dalam keseluruhan makanan sehari-harinya. Memang tidak perlu untuk memaksakan buah dan sayur tertentu dalam jumlah tertentu pada makanan seorang anak usia 0 sampai 2 tahun. Jadi Anda perhatikan secara keseluruhan. Misalnya anak itu sembelit, maka dokter harus melakukan, Anda memang harus mengkonsultasikannya kepada dokter. Kenapa kok anak saya sembelit? Atau sebaliknya, kenapa kok anak saya diare? Kan lawannya seperti itu ya. Jadi belum tentu sembelit atau diarenya selalu berhubungan dengan makanan. Anda mesti memperhatikan dulu pertumbuhannya, perkembangannya. Kalau semuanya oke-oke saja, maka belum tentu makanan yang menjadi penyebab dari putra-putri Anda sembelit. Seperti itu. Mudah-mudahan jawaban Dokter Mira bisa memuaskan Bunda Naila. Terima kasih.